Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kita masih dalam bahasan mengenai agar mudik bernilai ibadah. Masya Allah, kita akan mempersilahkan kepada para jamaah yang sudah hadir di Masjid Jami Al-Muhajirin untuk bisa memberikan pertanyaannya kepada guru-guru kita di depan. Kami persilahkan dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu. Ibu silahkan boleh berdiri, perkenalkan diri, asalnya dari mana, dan langsung sebutkan pertanyaannya kepada guru-guru kita. Silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Rohayati, asalnya ya dari Perumahan Alinda Blok O1. Masya Allah. Ya, ingin bertanya apa Ibu? Saya ingin bertanya Ustadz mengenai penjelasan Ustadz tadi tentang mudik agar bernilai ibadah. Insya Allah kita kan kalau mau mudik ini udah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Baik bekal makanan juga persiapan diri agar bernilai ibadah mudik kita. Seperti kita sudah membaca doa, baca ayat kursi, sholat 2 rakaat gitu ya Ustadz ya. Terus kita juga selalu menjaga sikap dalam perjalanan gitu Ustadz, selalu berzikir. Tetapi ada satu hal pada saat mudik ini kita tidak bersedekah gitu. Kita tidak bagi-bagi ampau lah gitu. Atau di perjalanan kita tidak memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta di jalan gitu Ustadz ya. Apakah itu mempengaruhi atau mengurangi nilai mudik kita gitu? Tidak bernilai gitu mudik kita Ustadz. Tidak maksimal, itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nih Ustadz. Masih dalam perjalanan tapi masih memikirkan sedekah. Mungkin nampaknya Ibu pengen dijawab langsung ya sama Ustadz Fahmi Salim. Kalau begitu kami persilahkan kepada Ustadz Fahmi Salim untuk bisa menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat baik ya dalam ajaran Islam. Dan Al-Quran sendiri menggarisbawahi pahala buat orang yang bersedekah itu ya seperti orang yang menanam satu benih tumbuh kemudian batang satu itu ada 7, berarti masing-masing ada 100 gitu ya. Jadi pahalanya 700 kali lipat. Masya Allah tabarakallah. Sehingga memang sedekah ini tentu saja menjadi amalan yang disukai oleh banyak orang. Terutama yang menerima sedekah. Ya, tapi yang melaksanakannya belum tentu ada yang suka. Ada yang merasa keberatan atau merasa ada dia nggak mau. Ya, menurut saya, hemat saya begini. Tidak ada syarat mudik kita harus bersedekah atau bagi-bagi angpau, nggak ada. Itu nggak ada syarat dan rukunnya. Ya, sebab mudik ini bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh, sholat ada syarat rukunnya, wudhu ada rukunnya, ya tayamum ada rukun-rukunnya. Tapi kalau mudik, ya namanya ibadah sosial, itu nggak ada syarat dan rukunnya. Tapi kalau mau dilakukan sebagai bentuk apa? Idkhalus surur ila qalbi muslim, memasukkan ya rasa bahagia kepada setiap hati setiap muslim, ya itu sangat berbaik dan berpahala di sisi Allah Ta'ala. Itu dapat menyempurnakan silaturahim kita. Ya, tapi kalau enggak punya, ya jangan dipaksakan. Kalau misalnya terbatas hanya untuk keluarga dekat, ya, untuk orang tua terutama. Nih yang paling penting nih sedekah buat orang tua. Insya Allah sama saudara kandung. Ya, kalau yang lain itu sifatnya apa? Mustahab. Itu tambahan. Insya Allah kalau ada rezeki boleh dibagi ke yang lain, kepada ponakan, kepada famili, tetangga-tetangga di kampung. Tapi kalau enggak, memang terbatas, ya tahu sendiri kan kita ekonomi lagi lagi agak susah nih sekarang, ya. Nah, TST aja TST, tahu sama-sama susah masalahnya. Ya jangan suka celamitan minta-minta begitu ya. Maka itu boleh. Kita nggak ada syarat harus ada sedekah atau tidak ada sedekah. Yang penting bagaimana kelapangan rizki kita pada saat itu. Insya Allah. Berarti tidak masalah juga ya Ustadz untuk menyusun skala prioritas ya Ustadz ya. Untuk siapa yang mungkin akan kita beri terlebih dahulu gitu ya Ustadz. Masya Allah. Begitu Ibu Rohayati, semoga menjawab ya.